Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Agustina, saya dari kelas BKI 3E. Saya akan menjelaskan tentang psikologi individual Alfred Adler. Yang pertama, pengertian psikologi individual. Psikologi individual dikembangkan oleh Alfred Adler pada tahun 1870 sampai 1937. Psikologi individual adalah konsep yang menyajikan sebuah pandangan optimistik tentang manusia dengan menitik beratkan sepenuhnya pada konsep kepedulian sosial, yaitu sebuah perasaan kesatuan dengan seluruh umat manusia. Yang kedua adalah tujuan psikologi individual. Tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari konseling psikologi individual ini adalah agar seorang konselor dapat mengetahui model-model konseling dan bagaimana menerapkan berbagai teori dalam proses konseling. Yang ketiga adalah aspek psikologi individual. Ada 6 aspek teori psikologi individual Adler, yaitu yang pertama, perjuangan untuk sukses atau menjadi superior, atau striving for superiority. Yang kedua, persepsi subjektif individu untuk membentuk tingkah laku dan kepribadian, atau subjective perception. Yang ketiga, semua fenomena psikologis disatukan di dalam diri individu, atau unity of personality. Yang keempat, manfaat dari aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang sosial, atau social interest. Yang kelima, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup, atau life of style. Dan yang keenam, gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif, atau creative power. Yang keempat adalah kekurangan dari teori psikologi individual. Yang pertama, menggunakan konsep-konsep dasar yang tidak bisa dikatakan bersifat fisikal dan behavioristik. Yang kedua, mengenai teorinya yang memandang seseoranglah yang menciptakan kepribadian atau gaya hidupnya. Jika dilihat dari perspektif eksperimental, pendapat semacam ini hanyalah ilusi belaka dan tidak ada ilmuwan dan bahkan teoritikus kepribadian yang akan memakainya. Yang kelima adalah kelebihan dari teori psikologi individual. Yang pertama, sel kreatif merupakan puncak prestasi Adler sebagai teori kepribadian. Yang kedua, menurut Adler, perkembangan manusia tidak hanya dikarenakan faktor internal, akan tetapi dikarenakan juga faktor eksternal. Yang keenam adalah penemu dan sejarah teori psikologi individual. Penemunya adalah Alfred Adler. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Rudolphisheim, Wina. Kisah Alfred Adler dimulai pada tahun 1870 sampai 1937. Alfred Adler adalah seorang psikolog dan fisikawan yang mengembangkan teori psikologi individual. Adler menyatakan ada satu daya motivasi yang mempengaruhi semua bentuk perilaku dan pengalaman manusia. Daya motivasi tersebut disebut dorongan ke arah kesempurnaan. Daya tersebut mendorong manusia memenuhi semua potensi dan keinginan yang ada di dalam dirinya, sehingga seseorang dapat semakin dekat dengan apa yang diidealkan. Gagasan Adler ini sebenarnya dipengaruhi oleh Nietzsche. Alfred Adler adalah seorang psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia menekankan terhadap pentingnya perasaan inferior dianggap elemen penting dalam yang mengembangkan teori psikologi individual. Alfred Adler menganggap manusia adalah individu utuh, bukan seperangkat elemen. Adler adalah orang pertama yang menekankan pentingnya elemen sosial dalam mengatur proses individual dan yang membawa psikiatri pada komunitas psikolog. Sebuah survei dari Review of General Psychology meletakkan Adler pada peringkat ke-67 sebagai psikolog yang teorinya paling banyak dikutip di abad 20. Yang ketujuh yaitu contoh kasus teori psikologi individual. Contohnya di lingkungan keluarga. Anak sulung atau anak pertama, menurut Adler, biasanya susah sekali memiliki perasaan yang luas terhadap kekuasaan dan keunggulan, rasa cemas yang tinggi, dan kecenderungan menjadi terlalu protektif. Anak-anak sulung menempati posisi unik, menjadi satu-satunya anak yang dimiliki untuk beberapa waktu, dan kemudian mengalami pembuangan, traumatis ketika adiknya lahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.